Yaitu informasi yang viral pemirsa. Sementara itu juga dari kabar mancanegara ini ada informasi mengenai warisan bersejarah UNESCO Hagia Sophia kembali difungsikan. Kalau sebelumnya sempat dijadikan museum, kali ini dibuka lagi untuk ibadah umat muslim. Tapi ternyata ini memicu respon yang beragam dari sejumlah negara. Inilah euforia Muslim di Istanbul, Turki. Mereka beramai-ramai melakukan sholat berjamaah di depan Hagia Sophia, Jumat waktu setempat. Ini merupakan reaksi atas pengumuman Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang resmi mengembalikan fungsi Hagia Sophia sebagai masjid. Sebelumnya Hagia Sophia diubah fungsi dari masjid menjadi museum sejak 1934 oleh Presiden Mustafa Kemal Atatürk. Pengadilan Turki memutuskan kebijakan Atatürk ilegal atau tidak mempunyai landasan hukum. Dengan keputusan pengadilan ini, Hagia Sophia akan mulai menggelar sholat berjamaah 2 pekan ke depan. Dan kemudian saya akan bertanya kepada Prof. Hikmahanto Juwana yang merupakan pakar hukum internasional untuk melihat ini sebenarnya bagaimana Indonesia harus merespon dari konflik yang terjadi ketika pemerintah Turki akhirnya memfungsikan kembali Hagia Sophia sebagai masjid atau dibuka untuk ibadah umat muslim. Prof. Hik, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Prof. Hik, sebenarnya kalau misalnya dilihat begitu banyak yang terjadi kalau kita melihat sejarah Hagia Sophia, mulai dari difungsikan sebagai gereja, kemudian masjid, kemudian museum, kembali ke masjid. Tapi melihat ini juga ternyata respon yang beragam dari berbagai negara juga ini menjadi penting. Bagaimana Prof melihatnya? Jadi ini ceritanya ada berkaitan dengan sejarah ya, karena orang-orang dari Romawi, Kekaisaran Romawi itu mereka sampai menjelajah sampai di sekarang itu Istanbul di Turki. Nah pada saat itu mereka membangun gereja katedral. Ini tahun udah lama sekali 1453 ya. Lalu kemudian karena ini berkaitan dengan Konstantinopel, terus kemudian diambil sama Ottoman Empire. Jadi Kekaisaran Ottoman. Lalu kemudian menjadi yang sekarang Turki. Lalu kemudian katedral ini pada tahun 1934 oleh Kemal Atatürk ya, itu dijadikan museum. Karena pada waktu itu Mustafa Kemal Atatürk meskipun di Turki adalah mayoritas beragama Islam, tapi mereka sekuler. Sehingga dijadikan museum dan kemudian belakangan ini oleh Erdogan dia minta supaya melalui pengadilan status museum ini dirubah menjadi masjid karena pernah dijadikan masjid begitu. Nah ini yang kemudian memicu permasalahan secara internasional seolah-olah yang tadinya sudah tanda kutip status quo sudah menjadi museum bukan tempat beribadah baik mereka yang dari katedral ini ya Katolik ataupun yang Islam. Tetapi kemudian oleh Erdogan seolah-olah didominasi menjadi sebuah masjid. Nah, ini yang saya lihat beberapa negara di Amerika Serikat, Uni Eropa, Yunani, mereka memprotes tindakan ini. Tapi harus diingat bahwa ini kan merupakan masalah kedaulatan di Turki itu sendiri. Ya, lalu kemudian yang kedua, ada putusan pengadilan mengenai masalah ini. Jadi ini bukan dilakukan secara sepihak eksekutifnya, menentukan bahwa adanya perubahan museum menjadi sebuah masjid. Nah, memang UNESCO juga memberikan komentar, tapi komentarnya mereka akan mempelajari. Mereka mengatakan bahwa sangat disayangkan karena mereka tidak dikonsultasikan. Prof, meskipun ini memang kedaulatan Turki dan sedang ditinjau oleh UNESCO, tapi respon dunia beragam, Uni Eropa, Amerika, Indonesia harus memposisikan diri atas kasus ini seperti apa? Menurut saya seharusnya Indonesia tidak perlu memposisikan diri ya. Paling kalau kita ingin memposisikan diri, kita akan mengatakan bahwa kita menghormati apapun keputusan dari pemerintah setempat, bahwa pemerintah setempat memang perlu berdialog dengan UNESCO, karena UNESCO sebenarnya sudah
menyatakan bahwa Hagia Sophia ini sebagai heritage gitu ya, warisan dunia. Tetapi kembali lagi fungsinya diserahkan kepada pemerintah setempat. Baik, Prof. Hik, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, dan sama-sama. kemudian pemirsa, informasi ini menjadi penutup Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa. Selamat malam, sampai jumpa.